Keselamatan penanganan bahan kimia di bidang pertanian. Peran pemerintah dan perangkat hukum K3 di Indonesia. Landasan hukum penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisi 3 hal penting, yaitu syarat-syarat keselamatan kerja, memuat tentang kondisi kerja yang aman, hak dan kewajiban pekerja termasuk penggunaan alat pelindung diri dan kewajiban manajemen atau pemilik diantaranya penyebaran informasi K3. Khusus untuk bidang pertanian, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah membicarakan cara-cara mengajarkan K3 kepada petani dengan cara yang sederhana dan efektif. Adapun penerapan K3 di bidang pertanian di Indonesia. Sebagai negara lain, penggunaan alat-alat berat pada lahan pertanian di Indonesia juga dilakukan, misalnya penggunaan traktor, alat penyiang gulma, alat pemanen, dan sebagainya. Dalam penggunaan alat-alat berat ini, risiko timbulnya kecelakaan dapat terjadi. Selain itu, risiko lain kegiatan pertanian yang umum dilakukan adalah penggunaan pestisida yang mengandung bahan kimia berbahaya. Adapun penerapan K3 di negara maju. Di negara maju, industri pertanian sukses bertransisi dari industri dengan tingkat tenaga kerja tinggi dan tingkat produktivitas rendah ke industri dengan tingkat tenaga kerja rendah dan produktivitas tinggi. Peningkatan mekanisasi pertanian, elektrifikasi pertanian, dan penggunaan bahan kimia atau pestisida merupakan faktor yang mendorong perubahan ini. Namun di lain pihak, faktor-faktor ini juga meningkatkan risiko kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Peraturan perundang-undangan K3 yang diaplikasikan di Eropa, khususnya Inggris dan Amerika Serikat, diambil sebagai acuan negara maju di dalam studi ini. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan K3 dibagi ke dalam 2 grup, yaitu peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan K3 di bidang atau pekerjaan pertanian dan peraturan yang bersifat lebih umum atau multi-industri. Di Inggris, peraturan yang secara khusus mengatur pengoperasian alsintan telah ada pada awal abad 19, namun baru pada tahun 1952 dikeluarkan Undang-Undang Pertanian tentang bahan beracun, dan tahun 1956 seiring dengan pesatnya penggunaan alsintan dikeluarkan Undang-Undang Pertanian tentang ketentuan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, peningkatan penerapan K3 di Indonesia. Secara umum, peningkatan penerapan K3 di Indonesia dapat diawali dengan peninjauan kembali landasan hukum penerapan K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mengingat sanksi yang diberikan terlalu lunak dan tantangan globalisasi yang semakin berat, penerapan manajemen risiko pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 dengan mengenali potensi bahaya merupakan langkah maju bagi Indonesia. Indonesia dapat meningkatkan penerapan K3 di bidang pertanian melalui penyusunan perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap dan secara khusus mengatur K3 di bidang pertanian, sebagaimana yang dilakukan di negara maju. Sebagai contoh, pemerintah dapat membuat peraturan yang menggagas penggunaan alsintan yang umum digunakan di Indonesia, mengingat alsintan merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya kecelakaan. Terlihat bahwa pencegahan risiko yang dilakukan oleh negara maju adalah mendesain alsintan yang risiko kecelakaan kerjanya rendah atau aman digunakan. Hal ini juga perlu diterapkan di Indonesia melalui seperangkat peraturan standar desain alsintan yang aman, sehingga produsen alsintan di Indonesia dapat mengacu pada standar desain ini. Peraturan ini harus mengikat secara hukum sehingga sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya dapat diterapkan.